Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon you. Bersama saya Tommy dan kita berada di Has Channel, saluran inspirasi dan kontribusi. Sebagaimana yang sudah disampaikan, kita sering menjadikan saluran ini sebagai sarana dan upaya kita untuk mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin yang menganugerahkan berbagai kenikmatan serta rahmatnya yang luar biasa. Salah satunya rahmat dalam bentuk risalah. Risalah yang di dalamnya terdapat atau dirumuskan kitabullah, terdapat di dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam dan salam kepada tercinta juga keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang setia kepadanya. Ketika bicara tentang inspirasi dan kontribusi, kita sudah sampaikan bahwa sumber inspirasi yang paling menentukan dan paling berharga tentu saja adalah datang dari Yang Maha Menciptakan kita, yang selalu mewahyukan dan mengilhami, mewahyukan kepada para nabi dan para rasulnya, dan mengilhami hamba-hambanya. Ilham, inspirasi, itulah kata yang sangat-sangat signifikan dan menentukan buat kita semuanya. Oleh karena itu, belajar kitabullah merupakan sebuah keniscayaan, dan cara kita belajar kitabullah juga sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada video yang lalu, bermula dari mengenali kata demi kata. Bagaimana kita bisa bicara kalau kata demi kata tidak kita kuasai dan tidak kita pahami. Kitabullah dimulai dengan Al-Fatihah, maka kita insya Allah terus akan mengikuti apa yang sudah dipermulakan oleh nabinya dan rasulnya Muhammad SAW ini. Kita akan memulai pembahasan kita atau pembelajaran kita bersama menggali inspirasi dari Kitabullah. Tentu saja diawali dengan atau mulai dengan kata demi kata yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Mungkin secara sederhana, tidak begitu detail dan dalam, tapi mudah-mudahan dengan kata demi kata ini kita bisa mengambil inspirasi yang begitu berharga. Oleh karena itu, bahasa Arab ini sangat penting kita pelajari dan akan kita gunakan Arabiyatul Quran. Ada istilah dalam beberapa kalangan, bahasa Arab Al-Quran. Apakah beda dengan bahasa Arab yang lain? Tentu tidak. Tetapi bahasa Arab Al-Quran merupakan bahasa Arab yang fusha itu yang sangat official, yang sangat resmi dan betul-betul memiliki gramatika yang sangat luar biasa, bahkan sastra yang paling tinggi dan paling hebat. The high performance language. The highest performing language. Bahasa dengan penampilan yang tertinggi, is right? That's correct. Bersama saya Tommy Dai Bule. Bule OTW, Dai OTW. OTW, insyaAllah. You are learning to be Bule, you see? Yes, insyaAllah. Dai OTW. Menjadi seorang Dai, bagaimana mengajak dan terus mengajak. Dan hari ini beliau akan mengajak kita untuk mengenali bahasa Arab Al-Quran dalam bahasa Inggris, dan tentu saja dibandingkan dengan saya, pronunciation-nya masih bagusan beliau. Is it right? Well, yes, we're practicing. MashaAllah. Oke, hamba-hamba Allah, kita akan mulai dengan suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah tentu saja setiap kita membaca Al-Quranul Karim walaupun hanya satu ayat, mulailah dengan isti'adah, a'udzubillahi samiyal alim minasyaitonir rajim. Kita berlindung dari kejahatan syaitan yang terkutuk yang akan menggoda kita saat kita bicara seperti ini, saat kita mendengar dengan godaan yang luar biasa, membisikkan kepada kita berbagai macam bisikan. Salah satu yang paling berbahaya adalah raib, keraguan. Itu sangat-sangat luar biasa berbahaya buat kita. Oleh karena itu, kita mohon pada Allah sebelum berlanjut, mari kita mohon pada Allah agar Allah melindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk, terutama semoga Allah melindungi kita dari kesangsian sekecil apapun, karena orang yang punya keraguan tidak bisa melakukan apapun, bahkan akan menghancurkan tatanan kehidupan. Hamba-hamba Allah, sekali lagi kita mulai setelah isti'adah, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu dalam surah Al-Fatihah terdapat 7 ayat, dan itu hampir sepakat di antara para ulama. Saudara-saudara sekalian, mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillah terdapat kata bi, ismun, Allahi, Ar-Rahmani, dan Ar-Rahim. Berarti 5 kata. Nanti kita akan simpulkan kata-kata dalam bahasa Arab itu apa saja sih, baik bahasa Arab yang terdapat dalam Quran maupun dalam kehidupan masyarakat Arab, sama saja gramatikalnya insya Allah. Bi artinya dengan, In
Subhanallah, nama. The name. Ismun, nama. In the name Allahi, Allah. of Allah, Ar-Rahmani, Maha Pemurah. the most gracious, Ar-Rahim, Maha Penyayang. the most merciful. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Subhanallah. Bi itu merupakan kata huruf atau Particle. sedangkan ismun adalah kata benda atau ismun. Noun. Yang ketiga, Allahi juga kata benda, ismun. Noun. Yang keempat, Ar-Rahman juga kata benda. Noun. Dan Ar-Rahim juga kata benda, ismun. Noun. Subhanallah. Jadi ismun adalah sebuah kata. Kita akan mulai dari satu kata ini, Arabic word. Arabic words. Arabic word. Kata bahasa Arab pertama kita akan pelajari adalah ismun, nama. Ismun, kalau kita bedah ternyata berasal dari sa, ma, wa atau si, mim, waw. Bisa dibuka di Korpus Quran, salah satu rujukan kita pada kajian ini insyaallah. Nah, dari kata samawa jadi kata sama, wawnya kemudian diganti jadi alif. Yang kedua yasmu, dan yang ketiganya sumun. Kemudian yang keempatnya samin, yang kelimanya adalah masmun, dan yang keenam adalah usmu. Nah, sama artinya telah luhur, yasmu artinya sedang atau akan luhur, tinggi, kemudian sumuun artinya keluhuran, yang samin artinya yang luhur, masmuun yang diluhurkan, dan sementara usmu merupakan atau diartikan dengan luhurlah sebuah perintah. Nah, oleh karena itu sama telah luhur, Verb. kata kerja telah berlalu atau Verb. past tense. Whoa. Yes, past tense. Masya-Allah. Kemudian yasmu sedang atau akan luhur. Sedang misalkan anta tasmu bil Islam. Engkau sedang luhur dengan Islam. Oh, like Yeah, that. do you understand? Okay, a little bit, yes. Okay. Oteway. You are luhur. What's the meaning of luhur? Tall, It's right? agung, you see? Oh, agu. Isn't it tall, right? In the top. Tall roof. Your roof. Like roof. Agu, yeah. Yes. Okay. Okay. Yasmu Yasmu is verb. verb Yeah. atau fi'il, kata kerja sedang atau akan berlangsung, Continuous tense. continuous tense. Continuous. Sumun keluhuran adalah noun, Noun. Yep. noun, Kata kata benda. benda, dan juga samin yang luhur Noun subject. sebagai subjek. Sebagai subject. Subjek. Anta samin, engkau seorang yang luhur. Oke. Masmuun yang diluhurkan, noun, Object. object. Noun object. Non object. Oh, okay, noun Kemudian usmu, luhurlah kamu, Verb. kata kerja untuk perintah. Simple present tense. Simple present tense. Simple present tense. Itulah kata-kata yang bisa kita ambil dari ismun yang akar katanya diawali dengan samawa. Ketika kita mencoba menggali di dalam atau sedikit kita menyimpulkan bahwa dari kata-kata tadi, maka kita akan mengenal paling tidak bahwa kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ini tidak akan lepas dari tiga. Yang pertama kalimatul ismi atau yang disebut dengan kata benda, Noun. dan yang kedua kalimatul fi'li atau yang dikenal dengan kata kerja, Verb. dan yang ketiga adalah kalimatul harfi yang dikenal dengan Particle. kata huruf. Jadi hanya tiga dalam bahasa Arab, baik dalam Quran maupun di luar Quran. Bahasa Arab cuma terdiri dari tiga kata. Jadi satu kalimat atau satu jumlah istilah bahasa Arab terdiri dari minimal biasanya dua kata, gabungan huruf dengan isim atau isim dengan fi'il dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim,
Maka bismi in the name. adalah Prefix, right? Yes. Yeah, sorry. Prefix preposition. and Genitive masculine noun. jadi B adalah prefix preposition. Oh, prefix preposition. Prefix preposition. Sementara ismunnya Genitive masculine noun. noun. Yeah. Oke, dan itu diposisikan dengan jar majrur. Kemudian Allahi, bismillahi, Allahi, Of Allah. Allah, PN, Genitive proper noun. genitive proper noun. Allah adalah lafdzul jalalah yang dijarkan juga Allahi, nggak dibaca Allahu, karena bismillahi, ismi Allahi. Kemudian yang ketiga adalah The most gracious. Ar-Rahmani, It's an adjective. adjective. Yeah, genitive masculine singular adjective. Ya, kata sifat, ya, sifat yang juga dijarkan karena mensifati kata Allah. Sedangkan Allah dijarkan karena ada ism idhofat, diidhofatkan, atau mudhof, dan Allah jadi mudhof ilaih. Itu dalam kata. Kemudian yang terakhir adalah Ar-Rahimi, The most merciful. Adjective. adjective. Ar-Rahim Adjective. juga Genitive masculine singular adjective. sifat yang juga dimajrurkan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita menggali kata samawata, maka kita akan ketemu dalam Quran. Kalau dicari melalui korpus Quran itu terjadi dari akar kata samawa itu 381 kali dalam Quran terjadi dalam 6 bentuk. Ya. So the letters, The three there's literal. 3 letters, right? Sin, Mim wa, sin mim Sin, wa, mim, wa occurs 381 times in the Quran in 6 derived forms. bentuknya ada 6. Yang pertama adalah sama. Sama 8 times. What's it? Oh, it's a verb. Sama is a verb, yes? Yeah. 8 times as the form second verb. Jadi ini bentuk kedua dalam bahasa Arabnya, karena tadi sama, bentuk keduanya di double atau di tad'if istilahnya, mimnya jadi sama. Itu terjadi 8 kali dalam Quran. Nanti ayat-ayatnya silahkan dibuka korpus Quran. Ini sangat menarik dan sangat luar biasa, karena satu kata dengan kata yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain, itu akan membentuk konstruksi pemikiran dan pemahaman yang luar biasa. Kemudian yang kedua kata ismun yang tadi, bismi. Ismun is a noun. 39 times as the noun. 39 kali sebagai kata benda. Kemudian samaun is noun 310 times as the noun. 310 kali di dalam Al-Quranul Karim disebut. Samiyun is also a noun twice as the noun. 2 kali dalam Al-Quran. Kemudian tasmiyah, Yes, it's a second form verbal noun. Once as the form second verbal noun. 1 kali, yaitu bentuk yang kedua seperti sama, karena sama adalah kata kerja past tense yang telah berlalu, sedang yusammi kata kerja yang kedua dalam bentuk continuous tense, sama menamakan. Yusammi juga menamakan. Sama itu saya telah menamakan. Samaitu ibni, I name my son. Is it right? Yes. I name my son as Mus'ab. As you name your son as Mus'ab. With Mus'ab, okay? Yes. Yes. With Yes, with. That's right. Jadi saya telah menamakan atau saya namai anak saya adalah Mus'ab, okay? Okay. Samaita sama abuka bi Tommy. Okay. Ayahandamu telah menamaimu dengan Tommy. Okay, then I with me, Tommy. This is sama, and tasmiyah also yes. from
this bentuk yang kedua. Okay. Jadi sama yusami tasmiyatan, dan kata tasmiyah hanya satu kali di dalam Al-Quranul Karim disebutkan. Ayatnya ayat berapa? Silahkan dibuka Korpus Quran. Oke, thank you so much kami atas pembelajaran yang berharga di kesempatan yang berharga ini. Tetaplah di khas channel Saruan Inspirasi dan Kontribusi. Hari ini kita telah mendapatkan sejarah inspirasi yang sangat kaya dan luar biasa dari Bismillahirrahmanirrahim, yang kemudian lanjut dengan kajian inspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon you too.